Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, Bapak Ibu dosen dan tutor. Perkenalkan, nama saya Kevin Rimbun, Parluhutan Cimanihuruk dengan NIM 0513389977. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 1 semester 6 dari mata kuliah pemrograman berbasis web dengan kode STSI 4209. Kali ini kita akan melihat dulu untuk soalnya mengimplementasikan konsep fundamental HTML, CSS, dan JavaScript DOM untuk membangun antarmuka dan alur interaktif dari aplikasi pemesanan bahan ajar Sita untuk sistem kebutuhan proses pemesanan dan distribusi bahan ajar di UT. Oke, kali ini kita bisa lihat code-nya di sini. Oke, untuk foldernya kita ada assets, di mana kita nanti akan menyimpan assets kita seperti image, seperti uh, gambar dari logo UT, buku mata kuliah, seperti kepemimpinan, manajemen, dan lain-lain. Dan pada folder CSS, terdapat style CSS yang dimana nanti kita untuk memberikan style pada web kita. Dan JavaScript seperti data statik yang ada di sini, kita menggunakan variabel data pengguna seperti Rina, Agus, Siti, Doni, dan admin Sita. Dan sini ada juga variabel konstan di mana data trackingnya seperti berikut. Nanti akan memunculkan nama dari pemilik buku tersebut, ekspedisinya apa, dan statusnya seperti apa, dan progresnya berapa. Perjalanannya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Oke, untuk scriptnya seperti ini. Oke, kita masuk ke index.html. Kita open with live server. Untuk masuk ke halaman Sita, kita harus menggunakan username dan password. Yang dimana pada code kita ada di data.js. Kita bisa menggunakan mungkin punya Rina at ut.ac.id dengan password Rina123. Nah, setelah sudah kita input, nah masuk dan akan memunculkan alert login berhasil, selamat datang Rina Wulandari UPBJJ UT. Nah, pada saat ini nanti akan diarahkan atau ke direct ke dashboard.html yang dimana ada navigation bar, navbar yang ada home, informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, dan history transaksi bahan ajar. Di sini juga ada button login. Dan di sini ada logo UT. Di mana kita coba lihat, kita throwback dulu untuk index.html yang dimana di sini kita ada tag head, di mana itu ada Sita login. Dan ketika ini di dalam tag head ini ada style sheet-nya cSL/style.css di mana untuk mengatur style dari web kita. Nah, ini ada di bodinya, kita pakai tag div. Ada login overlay untuk ID-nya dan kelasnya overlay. Ini nanti untuk ID dan kelasnya ini berfungsi untuk pada mengatur CSS. Dan kelasnya pop up. Di sini kita coba ke bagian sini dulu. Kita throwback sebentar. Oke. Ini menggunakan tag H2 login, dan juga untuk untuk username dan passwordnya menggunakan tag label di mana inputnya type-nya text.
dimana ini ID-nya username, ID-nya password. Placeholder-nya itu masukkan username dan masukkan password yang ada di sini, itu namanya placeholder. And then untuk button type-nya adalah submit, karena kita menggunakan username dan password untuk buttonnya. Jadi type-nya adalah submit. Oke, kita ke dashboard HTML, kita ke sini dan passwordnya ini. Oke, ketika masuk ke dashboard HTML, kita ada di header-nya. Header ini untuk menempatkan navigation bar kita, yang dimana ketika kita klik home dia bakal ke dashboard HTML, informasi bahan ajar kita ke informasi.html, dia bakal ngedirect. Begitu juga dengan tracking, laporan, dan history transaksi bahan ajar. Untuk untuk laporan di sini kita menggunakan kelas dropdown, di mana nanti akan muncul dropdownnya seperti monitoring progress bahan ajar dan rekap bahan ajar. Oke. Selanjutnya ada history.html dan juga button loginnya ini ke index.html. Ini untuk hero section kita pada di sini seperti carousel. Selamat datang di sistem tracking bahan ajar. Pantau nanti ketika mulai tracking, dia bakal mengarahkan atau direct ke tracking.html, halaman tracking. Ini untuk informasi section. Ini section informasi. Ini dengan tag H2 cek status pengiriman dengan formnya, placeholder, masukkan nomor resi, dan menggunakan button type-nya submit. Setelah itu untuk footernya di bagian sini itu ada universitas terbuka dengan H3. Untuk tag P atau paragrafnya kita ada di sini sistem informasi bahan ajar dirancang untuk mempermudah. Begitu juga dengan selanjutnya ada tautan cepat, ada footer kontak, dan juga untuk footer bottomnya di bagian sini. Ini bisa kita lihat untuk CSS-nya. Kemana kita coba kalau kita tarik ke page ini, kita breakdown. Oke, ini untuk menggunakan di dashboard HTML-nya kelasnya container, dimana kalau kita cek untuk kontainernya, dimana kalau misalnya kita menggunakan tag class itu pada CSS-nya kita menggunakan titik dot container, dan juga ini kita personalization-nya untuk body-nya, untuk class body atau tag body ini itu menggunakan background dengan tag warnanya D2E4F3 dengan colornya tag 222 dan dengan padding top 10 pixel. Untuk headernya di personalization-nya kita menggunakan background colornya white, box shadow-nya 0, 2 pixel, 4 pixel, dan RGBA 0,0,0,1 dengan padding 10 pixel dan 40 pixel dengan positionnya fix. Untuk weight-nya kita menggunakan 100% dan top-nya 0. Oke, ketika dilihat ini ada navbar kita, navbar UL-nya, listnya none, display-nya flex, dan ada gap sebesar 25 pixel. Untuk navigation A-nya text decoration-nya none dengan color black, font weight-nya 600 dan padding-nya 8 pixel atas bawah dan 0 untuk kiri kanannya dengan transition color-nya 0,3 detik, dimana transition-nya all dan transition duration-nya 300 millisecond dengan border bottom 1 pixel solid, RGBA 6787179. Ini ketika menggunakan navigation
yang ketika di hover maka akan memunculkan color biru, dan baru bottomnya satu pixel solid dengan warna biru juga. Oke, ke kita coba lagi ke bagian sini untuk kita coba lihat navigation bar-nya. Oke, ini maksudnya yang di hover adalah ini ketika kita mengarahkan mouse kita ke navigation bar-nya, ke home, informasi bahan ajar, tracking, dia bakal memunculkan warna biru. Oke, untuk informasi bahan ajar ada pemrograman algoritma di sini, itu kita simpan di assets kita di bagian image. Ketika kita hover, dia bakal akan naik seperti berikut. Oke, kita breakdown lagi. Nah, untuk navigation bar-nya masih sama, untuk header-nya dan konten informasinya. Oke, untuk konten informasinya ada sectionnya info section dengan tag div kelasnya container, di mana ini ada informasi bahan aja dengan tagnya H2, dan tag paragraphnya dengan kelasnya subtitle di bagian sini. Dan juga untuk card-nya kita menggunakan div class book card, di mana untuk menunjukkan gambarnya itu ada tag image atau img dengan source-nya masing-masing mengarah ke slash assets slash image dan JPEG dengan format JPG. Oke, ini ada card 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan untuk footernya ini masih sama seperti tadi. Oke, kita masuk ke tracking pengiriman. Oke, untuk tracking pengiriman kita ada seperti ini, ada navigation bar lagi. Oke, ada header, ada kontennya juga, dan ada footer seperti yang tadi. Kita fokus ke konten laporan kita. Misalnya masukkan nomor resi untuk melacak status pengiriman bahan ajar Anda. Ini kita bisa dapat ke data.js kita, mana kalau kita scroll, kita bisa mengambil salah satu dari data ini. Ketika kita mengambil ini, data tracking kita, maka kita copy paste ke sini, ke masukkan nomor resi. Ketika kita lacak, maka status pengirimannya akan seperti ini. Bakal ada yang namanya status pengiriman, paket sedang dikirim ke tujuan, riwayat pengiriman, seperti detail berikut. Oke, kita balik ke monitoring progress, dimana kalau kita lihat untuk itu historinya seperti berikut. Untuk ke tracking, ini placeholder, require, button type-nya submit, dan lacak. Ketika kita ngeklik lacak, maka akan muncul detail seperti berikut, dan ini ada di script.js kita, dimana ada di, kalau kita lihat di tracking.html-nya, ada di class tracking result. Status pengiriman belum ada data. Oke. Lacak. Kita ke script.js. Nih, ketika kita menggunakan DOM-nya adalah dokumen .event listener, di mana ini
DOM content loaded dengan function konstannya formnya itu document don't get element by class name tracking form dengan index 0, dan ketika dia ngeklik resultnya, ketika document.get element by class name functionnya, dia bakal ngeluar tracking resultnya index 0 jika bukan form, jika bukan class name-nya tracking form, atau uh, uh, bukan tracking result, maka bakal console error elemen form atau result tidak ditemukan. Dan untuk formnya itu add event listener-nya submit dengan function, yaitu event prevalent default dengan input query, dengan formnya query selector input, dan konstannya nomor resi. Ini kita menggunakan input, value, dan trim. Jika nomor resinya string kosong, maka silahkan masukkan nomor resi terlebih dahulu seperti berikut. Ketika kita klik lacak, please fill out this field. Ini kita menggunakan constant data trackingnya itu length dari si nomor resi. Jika datanya itu tidak ada, maka nomor resi tidak ditemukan. Data pengiriman untuk nomor resi ini tidak tersedia, dibuat strong atau bold. 3, maka seperti berikut, nomor resi tidak ditemukan, data pengiriman 1, 2, 3 tidak tersedia. Oke, kita menggunakan const perjalanan rows, data perjalanan map ini untuk itemnya, tanggal, waktu, dan keterangan. Resultnya bakal menggunakan berikut. Namanya data.nama, data.nomor do, ekspedisinya dengan data ekspedisi. Ini jika berhasil, maka akan menunjukkan seperti berikut. Ada progresnya ini untuk yang tadi. Yang ini status pengiriman. Untuk status pengirimannya kita menggunakan div stylenya background, border radius, stylenya widthnya ini data progress, dimana dia melihat dari data progressnya. Progressnya 80 bakal seperti berikut. Jika misalnya 20, maka seperti berikut. Dia akan mengikuti value dari progressnya. Balik lagi ke ke script. Ketika data.progress, maka ada data statusnya juga seperti berikut, dan ada detail pengirimannya juga. Oke, setelah itu ada monitoring progress bahan ajar. Ini untuk monitoringnya seperti berikut. Ada header seperti yang tadi, kita fokus ke konten laporan, di mana ada section kelasnya laporan section dengan tagnya H2 laporan distribusi bahan ajar, di mana ada nomor, nama buku, status, tanggal. Ini menggunakan tag table. Nomor, nama buku, status, tanggal 1, 2, dan 3. Ada rekap bahan ajar juga. Untuk rekap bahan ajar seperti berikut. Kita fokus ke kontennya. Ada tag H2 dengan menggunakan table juga, di mana ada nomor, kode MK, nama mata kuliah, status, tanggal diterima, dengan bodinya 1 MC4302. Analisis perancangan sistem, manajemen proyek TI, dan berikutnya. Oke, kita ke history transaksi bahan ajar.
Untuk history transaksi bahan ajar, kita fokus ke history section. Ada tag H1-nya history transaksi bahan ajar. Ada tag div-nya class history item dan div kelasnya konten dengan tag H3. Ini kita membuat static. Oke. Stylenya seperti berikut. Kita menggunakan pop up untuk kotak pop up login, di mana backgroundnya putih dengan widthnya 350 pixel dengan padding 20 pixel. Untuk form buttonnya kita menggunakan form family Poppins. Pop up labelnya form family-nya Poppins juga. Oke, kita ke tombol close. Untuk close-nya positionnya absolute dengan topnya 10 pixel. Bagian kanan atau right-nya 15 pixel dengan font size-nya 22 pixel. Ini ada error message-nya. Dengan kelas error message itu font family-nya Poppins dengan color-nya red untuk memperjelas error message-nya. Ini tuh halaman home-nya, ada kelas hero dengan height-nya 80 VH dengan display-nya flex. Untuk drop down-nya itu seperti berikut, ada display non, position absolute, background color-nya putih. Untuk drop down-nya ada border bottom-nya 1 pixel solid putih. Untuk drop down content A-nya display-nya block. Berikut untuk menampilkan drop down saat over-nya itu display-nya block. Oke, untuk info section-nya dengan background color-nya white dengan padding 60 pixel 20 pixel dengan text align-nya center. Untuk tracking section-nya menggunakan text align-nya center, padding 60 pixel 20 pixel dengan tracking section-nya itu yang H2, font size-nya 1,8 rem dengan color-nya biru, margin bottom-nya 20 pixel. Oke, untuk form input button, nah ini untuk button overnya menggunakan warna biru, dan halaman informasinya kurang lebih sama juga dengan padding 50 pixel, text align-nya center, kelas info section, kelas subtitle, kelas books container, kelas book card. Ini untuk hover ketika kita mengarahkan mouse-nya dengan transform translate y-nya -5px, dia bakal bergerak card-nya. Book card H3 ini untuk halaman tracking ada seperti berikut. Oke, untuk halaman monitoring seperti berikut, halaman rekap bahan ajar dan tabelnya seperti berikut. Oke, detailnya dan untuk status, font weight dan segala macamnya. Ini untuk responsifnya ketika medianya itu adalah 768 pixel, akan padding 20 pixel. 768. Jika 768 maka seperti berikut. Maka paddingnya 20 pixel. Untuk main contentnya, recap table-nya paddingnya 8 pixel. Font size-nya 0,85 rem. Untuk kelas navigation links-nya, flex wrap-nya wrap, justify content center. Ini untuk halaman history. Seperti berikut, ada item rewire juga seperti berikut. Bagian isi utama untuk footernya seperti berikut: kolom footer, judul kolom, paragraf deskripsi, link cepatnya, untuk kontak, dan bagian bawah footer ini juga ada untuk responsifnya. Oke, mungkin begitu saja penjelasan dari saya kali ini.
Mohon maaf jika ada salah kata atau ada perbuatan yang tidak menyenangkan. Mohon maaf. Sekian dari saya, Kevin Ribon, Paulotan Cimanihuruk. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua.